Nah, ini kita misalkan kalau di tambul lampot ataupun di grounding nanti diginiin dulu ya. Gitulah. Nah, ini pupuk yang kita pakai nih. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Pokoknya selama musim hujan udah pupuk begini aja, saya jamin insya Allah ya pohon subur. Jadi biar media tanam ini lebih bagus gitu loh. Gitu. Ya untuk menghilangkan ya unsur-unsur yang nggak baik lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih, Hobi Papa Official masih di Purnama Grab nih Om Asep. Iya. Boleh disebutkan lagi alamat dari Purnama Grab nih Om Asep? Alamatnya kita Jalan Kiai Tajudin, Ujung Harapan, ya, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bebelan, Bekasi. Oke Om Asep, langsung aja nih. Kita mau ngapain nih di liputan kali ini Om Asep? Liputan hari ini kita melakukan pemupukan di musim hujan. Pemupukan di musim hujan. Iya. Nah, itu dari judulnya aja pemupukan di musim hujan. Nah, bukannya Om Asep pernah bilang nih, kalau di musim hujan itu nggak boleh dipupuk nih Om Asep? Iya, benar. Ya cuma ini memang jangka waktunya hampir sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu lebih? Iya. Oh, belum dipupuk lagi maksudnya? Belum dipupuk lagi, jadi kita mengimbangi gitu loh. Oke. Ya, soalnya kalau kandungan hujan itu kan kebanyakan N. Ya. Salah satu contoh ini, kalau untuk tingkat kesuburan, ini kandungan N-nya bagus air hujan. Benar. Ya, tapi kalau misalkan posisi seperti buah begini, ya ini sesekali-sekali perlu dipupuk. Nah, pupuk yang digunakan tuh pupuk apa tuh Mas Sep? Kita organik. Ya. Organik. Ya, makanya tadi saya bilang tujuannya saya pupuk ini sebagai penyeimbang. Oke. Gitu loh ya. Oke, langsung aja kali kita praktekkan apa gimana Om Sep? Ya, langsung kita praktekkan ya. Oke. Gitu. Saksikan terus videonya sampai selesai biar teman-teman nih yang mau menanam pohon anggur secara organik menggunakan metode dari Om Asep ini nih. Oke, jangan lupa di-subscribe, komen, like, dan share semua ilmu yang bermanfaat dari Om Asep. Langsung aja kita gaskan Om Asep. Oke. Nah, ini dia. Ya, kita ambil contoh ini yang di tambul lampot ya. Boleh. Sebenarnya perlakuannya mau tambul lampot, mau grounding sama saja. Ya. Oke. Gitu. Ini sebenarnya sih sudah saya pupuk ini sebenarnya. Oh, ya. Berarti pupuknya itu pupuk padat ya Om Asep ya? Iya. Pupuk cair ya? Ya? Oke. Gitu loh. Ya. Nah, seperti biasa nih kalau kita mupuk ya, baik tadi di tambul lampot ataupun di grounding, ya. Karena akar yang aktifnya ada di ujung ya. Gitu, berarti kita pemupukannya dari sini. Gitu. Oh iya, ini media tanam lamanya nih Om Asep ya. Warnanya beda tuh ya. Iya. Oke. Gitu. Ini saya ngambil contoh aja sini, saya kasih contoh ya. Gitu loh. Nanti saya akan jelaskan juga secara manfaat dan fungsinya juga. Oke. Gitu loh. Nah, ini kita misalkan kalau di tambul lampot ataupun di grounding nanti diginiin dulu ya. Gitulah. Nah, ini pupuk yang kita pakai nih. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Nah, ini pupuk-pupuk yang kita kasih ya. Ini kita ada kohe ya. Nah, kohe ini kohe yang sudah difermentasi ya. Ya. Nah, maksudnya difermentasi itu bukan didiamkan beberapa minggu atau beberapa hari, bukan ya. Maksudnya gimana tuh Mas ya fermentasi itu? Ya, yang difermentasi itu maksudnya saya perjelas di sini kita menggunakan E4 dan molase. Oh. Gitu. Jadi bakteri-bakteri yang nggak bagus nanti akan dibunuh oleh E4 dan molase itu. Oke. Jadi Gitu. maksudnya si mikroba-mikroba ini yang mengurai gitu ya Mas ya. Betul. Dan molase itu sebagai makanan dari si mikrobanya gitu iya. ya. Oke, jadi Gitu. aktif gitu ya. Iya, maksudnya jangan salah kaprah ya. Ini kadang-kadang kalau ada beberapa orang di fermentasi itu didiamkan, bukan seperti itu. Gitu loh. Maksud saya itu kita menggunakan E4 dan molase itu. Gitu loh, ya. Bukan semata-mata didiemin aja gitu ya Mas. Iya, Oke. gitu. Dengan tadi tuh teman-teman dengan bantuan E4 dan
makanannya itu si molasenya itu, makanan si bakterinya itu teman-teman. Ya, ini kita fermentasi saya sama 1 minggu. 1 minggu. Oke. Jadi posisi di karung, saya kasih M4 dan molase, saya diamkan selama 1 minggu. Oke. Baru bisa digunakan. Nah, tanda-tanda udah bisa digunakan tuh apa tuh Mas Sep? Jadi tanda-tandanya misalkan kayak gini ya, nih tanda-tandanya nih. Jadi posisi kalau kita gini ini, kalau saya pribadi ya, ini adem ini. Oh. Gitu loh. Nggak panas. Ya. Adem. Gitu loh. Ya apalagi kalau di karung dia ada numbu-numbu kayak rumput. Oke. Nah itu udah layak lah. Ya. Kalau saya secara kasat mata itu seperti itu. Ya. Gitu loh. Ya. Nah kalau ini boleh dibilang kompos ya, tapi kandungannya lebih banyak ke sekam bakar. Oh, itu campuran sekam bakar dan sedikit kompos gitu ya? Oke. Gitu. Nah nanti akan saya jelaskan secara fungsi juga ya. Gitu loh. Nah ini kan kalau udah kita gini media tanamnya nih ya. Nah ini kita kasih nih kohe nih. Ya, secukupnya saja ya. Nah, di pinggir-pinggir ini. Karena tadi saya bilang di awal, akar-akar yang aktif untuk menyerap nutrisi itu berada di pinggir. Gitu. Kenapa saya menggunakan kohe dalam utuh butiran ya? Nah, karena ini kan masuk momen musim hujan. Oh. Gitu loh. Ya. Jadi butiran ini, jadi apa ya? Kita kalau musim hujan begini, kalau mupuk, kalau bisa jangka panjang. Nah, kohe dalam bentuk butiran ini kan padat dia. Ya. Nah, ini jangka panjang ya. Ada beberapa juga kan orang yang pakai cairan kohe. Ya, nah, itu hanya untuk jangka 1-2 hari diserap. Tapi kalau ini enggak, dia jangka panjang. Makanya pemberian kohe ini kalau saya ya ini sebulan sekali. Oke. Gitu loh. Ya. Jadi dia nanti diserap pohon itu setiap kita nyiram sedikit demi sedikit. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang sebagai penyeimbang. Ya. Gitu loh. Kenapa kandungan air hujan itu kan tinggi di N. Nah, nanti dilengkapi oleh nutrisi yang kurang ini dari kohe ini. Oke. Gitu. Ya sifatnya itu slow release ya Om ya, jadi perlahan-lahan gitu Mas. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus setelah ini baru kita tutup. Gitu. Ya, dengan sekam bakar atau kompos lah. Ya. Nah, pokoknya selama musim hujan udah mupuk begini aja, saya jamin insya Allah ya pohon subur. Teman-teman yang menggunakan kimia juga boleh mengaplikasikan dari metode dari Om Asep ini teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Di musim hujan seperti ini, apalagi yang di tambul rapot atau di grounding tuh, dengan menggunakan yang biasa Om Asep gunakan ini tuh, insya Allah juga aman teman-teman. Iya. Jadi biar media tanam ini lebih bagus gitu loh. Gitu. Ya untuk menghilangkan ya unsur-unsur yang nggak baik lah. Ya. Pupuk Om Asep ini juga cocok nih untuk teman-teman yang mungkin menggunakan pupuk kimia, yang terlalu sering menggunakan pupuk kimia. Nah, dengan toppingan-toppingan ini bisa menghilangkan residu-residu dari pupuk kimia gitu teman-teman, dan menyuburkan kembali si media tanamnya. Jadi kalau menurut saya sih gini ya. Kalau ini ya paling kita pakai kayak tadi nih ya, katakan 4 sendok lah. Nah, ya. 4 sendok ini nih ya. Iya. Oke. Soalnya kalau ini kan jatuhnya kita organik. Kalau yang saya alami nggak ada efek samping apapun. Oke. Gitu loh. Jadi kita sebenarnya tanpa ukuran juga nggak jadi masalah. Tapi tetap balik lagi sesuai feeling masing-masing aja gitu. Iya, gitu. Disesuaikan lah. Ya. Nah, makanya kenapa saya pakai kebanyakan dominan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini juga kan salah satu juga manfaatnya untuk meningkatkan pH tanah. Betul. Gitu loh. Apalagi di momen musim hujan begini. Gitu loh. Gitu. Jadi semua pupuk yang kita gunakan ini kan pasti ada manfaat dan fungsinya. Nah, kita menyesuaikan kondisional. Karena kita memasuki musim hujan, makanya kita pakai kohe yang dalam bentuk butiran. Agar bisa diserap dikit demi sedikit. Dari yang padat. Kalau kita mupuk cair, takutnya cuma numpang lewat doang. Apalagi kalau kita pagi mupuk nih, ya sejam kemudian hujan. Gitu loh. Langsung kebilas sama air hujan ya. Iya, gitu. Tapi kalau kita kohe begini kan jangka panjang. Gitu. Ya. Nah, makanya tadi saya ambil contoh seperti ini. Ini kan pucuk-pucuk aktif nih. Ya. Masih segar-segar lah walaupun ada beberapa kena penyakit tapi nggak terlalu ini. Gitu loh. Ya. Contohnya daun-daun tua juga kan masih hijau-hijau. Benar. Ya. Jadi saran saya kalau musim hujan udah gunakan pupuk ini aja, cukup sebulan sekali. Insya Allah subur. Gitu. Apalagi kalau kondisi dalam keadaan berbuah.
Ya kandungan kohe ini cocok sekali. Ya. Gitu loh. Oke Om Asep, setelah tadi di topping, untuk penyiramannya gimana nih Om Asep? Ya, kalau untuk penyiram kan momen musim hujan nih. Ya. Ini kebetulan kan baru satu hari ini nih nggak hujan nih. Betul. Sebelumnya hujannya luar biasa nih. Ini alhamdulillah nih nggak hujan nih. Ya. Nah, kalau untuk penyiraman ya, kalau grounding ya. Ya, grounding jangan disiram. Oke. Ya. Kalau misalkan 1 atau 2 hari tidak hujan lebih baik jangan. Kalau grounding ya. Soalnya kalau kita cek ke bawah pasti media tanamnya masih basah. Tapi kalau tambul lampot ini beda. Kalau tambul lampot dia ya misalkan kayak sekarang nih 1 hari aja ya. 1 hari nggak disiram. Soalnya kalau dia kan air hujan nih, dia langsung tiris ke bawah. Ya. Jadi media tanam ini nggak menampung air. Dia lewat, beda dengan di grounding ya. Nah itu perlu kita lakukan penyiraman. Oke. Gitu loh ya. Nah penyiramannya pun secukupnya. Gitu. Tetap intinya sebelum melakukan penyiraman juga harus tetap dicek media tanamnya masih lembab atau enggak. Iya, pastiin dulu gitu loh. Jadi kita kalau di tambul lampot ngeceknya ya sudah pakai tangan aja gini. Tuh ya. Ya kalau berasa kering berarti ini udah harus disiram. Tuh. Ya, cuman kalau anget berarti ini bola. Di luar ekspektasi teman-teman. Jadi kalau ngecek media tanam itu pasti kan dilihat ya, jangan merem takut itu salah masukin. Jangan masuk lubang lagi. Ya, nanti kok media tanam anget gitu loh, kan gak ada sejarahnya media tanam anget. Oh berarti salah lubang gitu kalau gitu ya. Nah gitu teman-teman. Gitu. Ya, tepat hati itu. Iya. Oke Om, terus Om lanjut Om. Nah, ini kan berarti udah musim kemarau nih ya. Nah, berarti kan kalau kita tadi udah kita cek nih media tanam ya. Ya. Nah, kalau kering berarti itu udah harus disiram. Oke. Ya, karena tadi tambul lampot. Kalau tambul lampot mah dia cuma numpang lewat doang. Gitu. Nah, penyiramannya pun kan biasanya saya pakai drigen yang ukuran 5 liter tuh. Ya, yang 1 drigen untuk 2 tambul lampot. Ya, tapi karena ini masuk kita momen musim hujan, secukupnya aja. Oke. Nyiramnya. Nah, ya kayak contoh gini nih. Ini nih saya nyiram pakai air kenele ya. Air kolam ikan lele yang biasa Om Asep ini ya gunakannya. Iya. Nah teman-teman kalau mau lihat nih tentang air kolam lele Om Asep dan penambahan bahan organiknya bisa tonton di thumbnail yang ini teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Ya, jadi saya berharap di tahun 2025 ini masyarakat bisa menikmati anggur di kebun sendiri. Amin. Karena kalau kita bicara manfaat anggur itu luar biasa, ya. Apalagi bijinya bisa mengobati jantung dan stroke. Ya, gitu ya. Daripada kita beli anggur dari luar, belum tentu itu secara kualitasnya terjamin. Tapi kalau kita nanam sendiri, metik pohon anggur dari rumah sendiri, ya kan kita sudah tahu kita yang rawat sendiri gitu loh. Terjamin secara kualitas dan kesehatannya. Nah, gitu. Dia, teman-teman. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Om Mas? Ya, cukup. Oke. Tetap semangat teman-teman untuk menanam pohon anggur baik secara organik atau dengan kimia ataupun keduanya. Yang penting action aja dulu untuk menanam anggur. Bukan begitu Om Mas? Betul. Oke. Ada pantun? Pantun lagi. Tembak terus. Belum kita siapkan. Tenang, nanti kita hajar pantun terus ya. Oke, kalau gitu Om Asep, ya. Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih nih atas ajakannya hari ini meliput update dari semua varian-varian anggur di sini, mulai dari Ninel pojok sana sampai tambul lampot ini dan bibit di sana. Untuk ketersediaan bibit, boleh langsung hubungin aja nomor WA Om Asep di sini dan alamat dari Purnama Grape di sini teman-teman. Oke, Om Asep, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi.
Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.